bangunan tersendiri. Itu isinya ya tentara, polisi, CCTV dan lain-lain 24 jam, Pak. Bahkan truk yang ngirim itu GPS semua nih lengkap. Surat suara dari KPU yang kami desain berdasarkan peraturan KPU nomor 41. Sesuai ketentuan dan aturan-aturan KPU, kita buat dalam satu desain. Tercantum juga di situ penggunaan security printing. Penggunaan security printing itu dilakukan oleh pihak KPU dan percetakan. Kami hanya proses desain seperti apa yang diminta oleh KPU. Kami hanya membuat pola desain security design yang sifatnya kasat mata dan tidak kasat mata. Yang kasat mata harus menggunakan alat bantu, sedangkan yang tidak kasat mata juga menggunakan alat bantu. KPU bersikeras bahwa surat suara untuk Pilpres 2009 tidak bisa dipalsukan atau digandakan karena mempunyai pengaman tersembunyi berupa microtext yang terdapat di beberapa titik. Pada waktu distribusi itu kan dikawal aparat kepolisian. Untuk antisipasi itu KPU juga menerapkan memberikan tanda khusus pada surat suara itu. Jadi ada tanda-tanda khusus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi ada yang misalnya ada surat suara yang beredar di luar gitu kan, nanti bisa dideteksi surat suara itu asli atau tidak. Kalau dari percetakan saya yakin nggak akan ya. Karena kan memang di sana kan ada itu tadi, selain petugas dari KPU yang sudah kita bekali pesan-pesan itu macam tugas mereka apa di sana, kemudian ada aparat kepolisian juga. BIN sendiri kan ya ikut monitor itu. Nah, kami nggak bisa keluarkan yang KPU kayak apa, nggak bisa lah. Kalau itu nanti nggak rahasia lagi. Itu kan udah punya cetakan KPU yang dicetak di perusahaan A, pengamannya di sini. Kemudian dari percetakan sendiri punya pengaman. Jadi nanti misalnya ada pemalsuan, katakanlah misalnya mereka punya pengaman sendiri, yang punya sandi, yang bisa ya ketahui hanya dia dan KPU yang tahu. Tapi kalau namanya orang palsu ya, kalau memang orang itu akan berbuat curang ya bisa aja. Tapi ya kita akan punya tadi ada rambu-rambunya yang membedakan nanti apakah barang apa itu surat suara yang katakanlah yang dipalsukan tadi sama dengan punya KPU yang dicetak oleh KPU tidak. Kalau dipalsukan 100% bisa saja sebenarnya. Apalagi kalau pihak-pihak yang mendapatkan master dari desain kita gitu ya. Master dari desain surat suara itu kemungkinan bisa diperbanyak. Pihak KPU maupun pihak percetakan tidak melakukan security printing seperti yang ada dalam aturannya KPU sendiri, ya pihak percetakan ataupun pihak-pihak lain yang bisa mendapatkan kopi master dari hasil desain itu ya tentunya bisa memperbanyak. Tinjauan pengamanan dan pengawasan surat suara yang menjadi salah satu logistik pemilu membuat Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu atau BOTA-SUPAL dari Badan Intelijen Negara ikut mengawasi proses percetakan surat suara yang disinyalir rawan pemalsuan dan penyelewengan. Celakanya, kehadiran para agen tadi sandi itu dipertanyakan peran sertanya melakukan pengawasan dan pengamanan aset logistik Pilpres. Aturan Undang-Undang Nomor 42 Pasal 105 Ayat 9 tentang Pemilu Presiden dan Wapres menyebutkan KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah, Pemda, TNI, dan Polri. Kemarin memang kayaknya mereka kesulitan untuk kemudian security printing itu. Sekalipun Bawaslu sendiri sudah mengingatkan. Berarti minimal KPU sedikit mengambil lesson learned dari kemarin. Sangat tidak masuk akal bagi kami kalau kemudian pada pemilu kemarin tidak menggunakan security printing. Janganlah kemudian kita mengurangi kualitas dari apa yang sudah ada gitu kan. Gitu. Bahkan dari pemilu 2004 juga sudah pakai sistem itu, security printing itu. Lebih jauh, keberadaan para agen BIN dipertanyakan netralitasnya. Lantaran saat ini pun sejumlah petinggi BIN secara tertutup duduk dalam jajaran tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres. Sejarah mencatat, tudingan serupa pernah ditujukan pada masa Orde Baru. Ketika menjabat ketua BAKIN, Ali Murtopo dianggap melanggengkan kekuasaan Soeharto dengan memanfaatkan jaringan intelijen yang dimilikinya. Kalau saya punya keinginan jahat kan bisa saja saya fotokopi atau saya cetak di tempat lain, kemudian saya publish ke orang atau saya jual ke partai politik yang sekarang mencalonkan capres. Ya efeknya akan dari jumlah surat suara yang ada yang ditentukan oleh KPU akan bertambah, sudah pasti. Karena yang tahu security design itu kan kami dan pihak KPU. Kalau misalnya itu bocor di tengah jalan, ya alam itu bisa banyak banget surat suara itu akan beredar di luar. Sementara kami tidak tahu sejauh mana misalnya proses percetakan security percetakannya, terus
pengirimannya seperti apa, kemudian bahwa pihak-pihak lain kalau misalnya di tengah jalan membocorkan itu dan memperbanyak kan dengan mudah pasti diperbanyak. Kalau desain surat suara yang 2004 kan ini sesuai dengan aturan ya pengamanan pakai UV. Sementara kalau yang ini desain surat suara kita yang sebelum diganti permintaan the last minute, KPU meminta kami mengganti gambar Jika dan Wiranto menggunakan jas. Sementara kalau ini hanya desain, kita membuat titik desainnya, bahwa kemudian di percetakan itu ada security printing dilakukan oleh pihak percetakan, itu ada apa tidaknya kami tidak tahu. Kalaupun misalnya di sini ada beberapa security design yang harus menggunakan alat bantu, nah di mana-mananya ya hanya kami dan pihak KPU yang tahu. Memang itu sebuah peluang besar juga. Kalau kemudian ya, ini kan ada pasal di Undang-Undang 42 bahwa perusahaan pencetakan itu punya tanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhan surat suara sampai ke distribusinya. Kemungkinan pemalsuan itu bisa dua. Boleh jadi juga oleh kemudian perusahaan yang bersangkutan tidak dengan standar resmi dari KPU, mungkin bisa menjadi modus, bisa juga oleh kelompok-kelompok di luar perusahaan. Memiliki sejarah panjang sekaligus perencanaan yang matang terkait penyelenggaraan pemilu. Nilai sakral ini yang seolah tergerus menyikapi kesemerawutan pemilu saat ini di bawah tanggung jawab KPU, KPUD, Panwaslu, dan pemerintah. Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI dan Panitia Pemilihan Kabupaten atau PP menjadi badan penyelenggara pemilu pertama di era Orde Lama yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 1953. Mendagri membentuk PPS untuk pelaksanaan pemilu di kecamatan. Tahun 1959, PPI dan PP berhenti menjalankan tugasnya sebagai konsekuensi keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kendati PPI dan PP tidak ada lagi, namun Sekretariat PPI tetap menjalankan fungsinya hingga tahun 1969. Tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 15 tahun 1969. Diamanatkan kepada LPU atau Lembaga Pemilihan Umum. Situasi politik ketika itu yang diwarnai pergantian kekuasaan Orde Lama kepada Orde Baru menyebabkan pemilu yang semula direncanakan digelar pada 1969 ternyata baru bisa diadakan tahun 1971. Diadakan suatu persiapan yang luar biasa, antara lain rakyat dipersiapkan apa sebenarnya demokrasi itu, apa sebenarnya pemilu itu, daftar pemilih tetap itu juga dipersiapkan jauh-jauh hari, yaitu lebih daripada 2 tahun. Oleh karena itu diadakan sensus. Yang kedua, diadakan pengelompokan supaya tidak terjadi suatu kesimpang siuran. LPU dibentuk berdasar Kepres nomor 3 1970. LPU adalah lembaga permanen yang terdiri atas 3 unsur: Dewan Pimpinan, Dewan Pertimbangan, dan Sekretariat Dewan. Mendagri Letjen TNI Amir Mahmud terpilih sebagai ketua LPU. LPU berwenang membuat perencanaan dan persiapan pemilu, mengawasi panitia pemilihan pusat dan daerah, mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil pemilu. Administrasi pemilu menjadi tugas dan perencanaan Sekretariat LPU yang dikepalai Sekretaris Umum atau Sekum yang diangkat dan diberhentikan langsung Presiden. Sekum LPU dijabat Majen TNI Sunandar Priyo Sudarmo. Pegawai Sekretariat LPU diambil dari pegawai Depdagri, Depkeh, Deppen, Dephankam, Depju, dan Biro Pusat Statistik. Di luar 3 unsur LPU, dibentuk sebuah badan perbekalan dan perhubungan yang dipimpin Brigjen Ali Murtopo. Presiden Soeharto mengangkat Ali Murtopo untuk jabatan tersebut dengan Kepres tersendiri, Kepres nomor 08/1970. Setelah Pak Harto dilantik sebagai Presiden tahun 68. Oleh karena itu maka yang namanya Jenderal Ali Murtopo itu mendapatkan peran politik untuk melanjutkan misi daripada Orde Baru sebagai penerus daripada Orde Lama di dalam mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan juga memperjuangkan kepribadian Republik Indonesia.
Oleh karena itu maka peran politik operasi khusus inilah mempersiapkan pemilihan umum pada tahun 71 yang merupakan permulaan daripada pemilihan umum yang demokratis dan jurdil.